Kita mulai ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Istiqomah ya. Pamit dulu ya. Ibu Anissa. Saya. Pak. Istiqomah apa izin? Belum ada keterangan Pak. Julia. Saya Pak. Yang Farah. Saya Pak. Aisyah. Muhammad Ihsan. Muhammad Rizki. Hadir Pak. Mulyati. Hadir Pak. Ali Rizki. Gilang Ramadan. Mufti Adam. Jadi satu orang yang masuk ya. Iya Pak. Ada yang tahu sekarang praktik materi apa? Materi apa? Realisasi media. Ya, jadi kita ulang materi yang minggu lalu atau kemarin. Ada yang masih ingat alat-alat yang dipakai di laboratorium mikrobiologi? Angkat tangan. Enggak semua sih. Apa aja? Ayo. Apa? Jarum os, Jermose, terus ose, terus lip ose ya, loop ya, lip Ose, ose, terus mikroskop, ya, mikroskop, beker glass, Ellen, bunsin, ya. Itu akan dipakai di dalam laboratorium mikrobiologi ya. iya siap. Jadi untuk menuju pertemuan kita ini hari ini untuk depan hari ini pertemuan kedua, kita lihat ya, yang kemarin itu silabus perkenalan alat persiapan bahan zaman praktikum. Zaman praktikum nanti akan hari ini, terus 22 hari ini itu praktikum sterilisasi sama pembuatan media. Nah, nanti minggu depannya itu praktikum inokulasi dan isolasi. Nah, ini juga ada kumpul laporan sterilisasi. Jadi dikasih waktu 1 minggu buat kumpul laporannya. Terus di tanggal 22 itu ada pengamatan inokulasinya. Nah, di sini juga kumpul tugas dari yang media tadi. Ada tugas kan? Nah, tanggal 5 Oktober itu praktikum perhitungan mikroorganisme. Nah, jadi di sini juga ada kumpul laporan inokulasi dan isolasi. Jadi masih seminggu ya. Nah, dan tanggal 6 Oktober itu ada pengamatan perhitungan mikroorganisme. Nah, terus yang kedua tanggal 12 Oktober itu ada kumpul laporan perhitungan mikroorganisme. Nah, jadi ini materi yang kita akan pelajari selama 7 pertemuan ke depan. Nah, jadi di SMK ini itu ada kompetensinya ya, di praktikum mikrobiologi ini ada 5, yaitu teknik aseptik, terus pembuatan media, terus inokulasi, isolasi, dan perhitungan mikroorganisme. Nah, untuk yang teknik aseptik dan pembuatan media ini merupakan hal yang penting, hal dasar kalau mau melakukan perhitungan mikroba. Jadi nggak bisa melakukan perhitungan mikroorganisme kalau kita nggak nerapin teknik aseptik dan pembuatan media. Mau gimana melihat mikroorganismenya kan, nggak ada medianya. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu aseptik? Peralatan. Saya tahu dari baca bukunya. Malam tadi kasih tahu kan sudah dibaca. Nih, tadi kata dulu teknik, apa itu teknik? Teknik Apa? Terus cara. Kalau aseptik, saya tahu nggak aseptik? Ini aseptik ada 2 kata, dari A dan septik. A itu artinya hah? A itu tidak. Septik itu artinya apa? Bukan ya. Jadi pernah dengar septic tank? Apa itu? Hah? Betul. Jadi aseptik
Anti kotoran. Anti kotoran. Jadi cara agar tidak kotor gitu. Ya. Gitu. Jadi ingatnya aseptik itu kotor. Nah, jadi fungsi aseptik itu ada buat apa? Untuk membersihkan area kerja. Sterilisasi. Ya, jadi fungsinya itu buat sterilisasi. Nah, sterilisasi itu ada 4. Jadi ada alat, ada bahan, ada pekerja, area kerja. Nah, untuk alat dan bahan, alat itu apa? Nggak tahu. Benda yang digunakan buat sesuatu. Kalau bahan, Bahan itu media yang akan Media. ya, jadi alat itu yang tidak habis pakai. Kalau bahan itu yang habis pakai, kayak misalkan NA, kalau udah selesai bisa dibuang gitu kan, itu harus pakai. Kalau alat kayak mikroskop, terus tabung reaksi, itu kan alatnya nggak akan habis pakai kecuali pecah gitu kan. Nah, terus kerjanya juga harus sterilisasi dengan cara apa? Mandi. Ya, terus ini dikasih alkohol. ya cuci tangan, cuci alkohol lagi. bersih lah. Ya, Pakai APD. ya APD. Nah, pekerja juga ini harus pakai APD yang bersih. Jadi namanya sterilisasi kan biar tidak kotor ya. Kalau misalkan baju kita APD-nya aja kotor, pasti nanti akan mengkontaminasi si medianya gitu kan, alatnya. Tuh. Dan area kerjanya itu mana? Laboratorium ya. Ya, jadi area kerja ini yang lebih spesifiknya itu meja kalian. Jadi kalau misalkan kalian di situ, mejanya sekitar situ. Jadi kalau pada situ, mejanya sekitar situ. Nah, dengan cara apa kalau misalkan sterilisasi area kerja? Dilap dulu mejanya. Ya, Dilap dulu. Dikasih alkohol. ya, jadi Sebelum pakai spray. ya botol spray ya, spray air alkohol, terus dilap. Ada bawa lapnya kan? Nah, terus sih. Bersih. Cuma Jadi itu boleh kita pakai ya. Jadi sekarang itu akan praktikum sterilisasi dan pembuatan media. Jadi buat sterilisasi dan pembuatan media ini yang dibutuhin itu ada 5 tabung reaksi, ya. Nah, 1 tabung reaksinya itu buat ini inokulasi. Terus isinya itu 3 sampai 5 mili NA ini ya. Terus ya 3 sampai 5 mili media NA. Nah, untuk 4 tabungnya itu 9 mili aquades. Fungsinya buat apa? Ini buat nanti di isolasi. Jadi nanti media cairnya itu nggak langsung dimasukin ke si cawan petrinya, tapi harus dicairin dulu, diencerin sampai 10 pangkat 4. Jadi makanya ini ada 4 tabung reaksi yang ada 9 mili aquadesnya yang nanti mau sterilin ya. Terus ada 4 cawan. Nah, itu buat satunya itu buat isolasi, terus yang 3 itu buat perhitungan. Masing-masingnya itu ada 12 sampai 15 mili media NA. Nah, ini media NA. Media NA-nya kita pakai yang ini, yang M, yang warna biru. Nah, harus dibaca dulu ini prosedurnya. Di sini tulisannya 20 gram buat 1000 ya mili air gitu ya. Jadi kita nggak bikin 1000, nggak bikin seliter, tapi kita butuhnya 100 mili. Nah, karena di sini 20 gram, berapa kalau untuk 100 gram? Berapa gram? 2. Jadi nanti kalian timbang pakai kaca arloji ya, 2 gram. Jadi nanti perhitungannya dihitung butuhnya 2 gram dan didapatnya berapa gitu. Nanti perhitungannya ditulis ya. Nah, terus nanti perwakilan kelompok 1 kotak tin mikropipet, tahu nggak? Tin mikropipet kan? Nah, terus batang pengadu 4 masing-masing aja, 1 masing-masing. Terus sama tutup autoklaf. Autoklafnya itu ada tutupnya tuh ya enggak? Enggak usah Pak. Ah, ya kata aja tutupnya 1 gitu. Terus sama tadi bunsen udah belum? Belum. Tadi bunsen masing-masing 1 biji sana. Ya. Ini untuk tabung reaksinya, 5 tabung reaksi ini di sterilnya itu di autoklaf. Nah, untuk yang cawan ini di oven ya. Nah, ini kan 1 tabung 3 sampai 5 mili media NA. Jadi kan ada 4.
ada 5 ya. Nah, satu tabung ini diisi 3,5 mili media Na. Nah, media Na-nya itu pertama dicairin dulu. Jadi udah nimbang, kalian ambil tabung tabung Erlenmeyer, dipakai batang pengaduk, diecerin pakai kompor. Nanti ada situ, ada di laci, ambil satu, nanti panasin, diaduk ya. Nanti kalau udah mendidih, buat sumbat kapas. Tahu kan cara buat sumbat kapas? Nah, nanti disumbat kapas itunya itu Erlenmeyer kan. Kemudian dilapisi sama aluminium foil. Ya, jadi kalau udah ini medianya udah cair, udah dipanasin. Nah, jangan langsung tutup, tapi pindahin dulu 3 sampai 5 ke dalam bed ini. Kira-kira 3 jari. Ya. Kita akumulasikan. Nah, kira-kira 3 jari segini. Apa? Ya, Na. Nah, ini Na yang udah cair kan, masukin ke sini 3 sampai 5. Dari itu ini ditutup sumbat kapas pakai aluminium foil, sediain. Terus sisanya yang masih di tabung Erlenmeyer baru tutup pakai ini, pakai kapas lagi, baru tutup pakai Erlenmeyer. Nah, sambil nunggu ini ngebuat media itu, masukin media, mencairkan media, itu oven sama autoclave itu udah nyalain. Karena untuk menaikkan autoclave itu kan sampai suhunya berapa? 121. Oven? Oven. 160 sampai 160. Ya, jadi oven itu sampai kita ambil tengahnya 170 ya. Jadi kan itu harus naikin 170-an, agak lama. Yang autoclave juga sama 121. Nah, jadi sambil kalian mengecerkan media itu autoclave sama oven itu harus sudah sambil nyalain biar terproses gitu ya. Ya, ada yang tanya kan? Sebelum mulai praktikum. Itu satu kotak itu buat satu kelompok apa buat semua? Satu kotak itu buat semua ini. Itu cuma buat cara sterilisasinya doang. Oke. Ada lagi? Ada Pak. Udah? Ya, silakan. Oke, Pak. Jadi dulu ya sama Bu Reni atau Bu siapa aja? Ya, ambil lah. Yang 12 kaki 1 yang bikin hanya Aku Erlenmeyernya udah. Paling bagus yang 2. Kita simpulin dulu ya pertemuan kali ini. Ada yang bisa simpulin praktik hari ini ngapain aja? Disimpulkan kita melakukan Pembersihan. pembersihan dong. Yang mana? Mensterilkan alat dan sterilisasi alat dan bahan menggunakan pemanasan yang bertujuan untuk menghilangkan mikroorganisme yang terdapat pada alat-alat yang akan digunakan sebelum kita melakukan praktikum selanjutnya. Ya. Jadi praktik baring itu tentang sterilisasi dan pembuatan media. Nah, sini pembuatan medianya itu media Na. Sebenarnya media itu ada banyak ya, ada media alami, media buatan, media selektif. Nah, kalau
media Na ini biasanya digunakan itu untuk penumbuhan mikroba bakteri. Nah, itu media Na itu media umum biasanya. Kalau buat yang kayak menumbuhin bakteri tertentu itu ada medianya media tertentu. Jadi kayak misalkan salmonella, itu medianya itu pakai laktosaprot. Nah, itu buat salmonella kayak gitu. Jadi ada tertentunya, nggak bisa semuanya bisa pakai Na. Karena kalau Na ini semua bakteri bisa tumbuh di sini gitu. Nanti ketahuan ini mikroba apa gitu. Kayak gitu. Karena kalau misalkan yang media spesifik itu hanya bakteri tertentu itu yang bisa tumbuh gitu. Ya, jadi media juga itu ya nggak cuma buat bakteri, jadi buat jamur juga medianya beda. Kayak buat jamur misalkan potato dextrose agar itu buat jamur. Jadi jamur itu nggak bisa pakai ini media Na karena media Na itu buat bakteri. Jadi kalau misalkan kalian mau tumbuhin jamur tempe misalkan, tapi pakai media Na itu nggak akan tumbuh gitu. Atau mau jamur tapi dia itu di laktosaprot itu yang akan tumbuh. Jadi harus sesuai dengan peruntukannya gitu.